Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas pada pembelajaran beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang kerajaan Sumatera. Kerajaan Islam yang ada di Sumatera ada tiga, yaitu kerajaan Samudra Pasai, kemudian kerajaan Malaka, dan kerajaan Aceh Darussalam. Lalu kita juga sudah membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya adalah kerajaan Islam Demak, kemudian kerajaan Islam Mataram, dan kerajaan Islam Banten. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Ada tiga kerajaan besar. Yang pertama di Pulau Sulawesi, yaitu ada Kerajaan Goa dan Talo, yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Makassar di Pulau Sulawesi. Kemudian di Kepulauan Maluku itu ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Alhasil, nanti kita akan membahas tiga kerajaan ini, yaitu Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Anak-anak sekalian, yang pertama yaitu Kerajaan Islam Goa dan Talo. Goa dan Talo ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Dia itu dua gabungan kerajaan antara Goa dan Talo yang kemudian membentuk kerajaan yang berdiri bersama-sama menjadi dikenal dengan Kerajaan Makassar. Setelah datangnya penyiar Islam dari Sumatera yang bernama Dato' Ribandang, Kerajaan Makassar menjadi kerajaan Islam. Raja pertama Makassar yang masuk Islam adalah Karaeng Matoa Tumane Ngari Agamna, yang nanti dikenal dengan Sultan Alauddin. Dia memerintah tahun 1591 hingga tahun 1638. Inilah Raja Makassar yang pertama kali masuk Islam. Nah, Sultan Alauddin ini, yang kemudian nama Islamnya dikenal dengan Sultan Alauddin ini, memimpin kerajaan Makassar selama beberapa tahun hingga tahun 1638. Lalu setelah beliau, kerajaan Makassar dipimpin oleh Muhammad Said, yaitu tahun 1639 hingga tahun 1653. Tahun 1653 sampai 1669, Sultan Hasanuddin berkuasa dan memimpin kerajaan Makassar. Pada masa Sultan Hasanuddin ini, kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya, menguasai kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan yang kecil-kecil seperti kerajaan Wajo, Bone, Sopeng, Luwu. Itu adalah kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh kerajaan Makassar. Ini terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mungkin kalian sudah kenal. Sultan Hasanuddin adalah salah seorang pahlawan nasional yang amat berani menentang VOC saat itu. Karena VOC ingin memonopoli perdagangan, dan ini ditentang keras oleh Sultan Hasanuddin dari kerajaan Makassar. Karena keberaniannya ini, maka Sultan Hasanuddin kemudian dikenal dengan ayam jantan dari timur. Anak-anak sekalian, kalian perlu bedakan antara Sultan Hasanuddin yang ada di Makassar ini dengan Maulana Hasanuddin. Masanya, kalau dari segi masa, adalah lebih dahulu Maulana Hasanuddin dari kerajaan Banten. Maulana Hasanuddin anak dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, sedangkan ini adalah ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah anak dari Sultan Alauddin. Dan masanya ini adalah masa setelah Maulana Hasanuddin. Ada di abad ke-17. Ada di abad ke-17. Sedangkan Maulana Hasanuddin itu di abad ke-16 tahun, sekitar tahun 1500-an. Nah, anak-anak sekalian, karena kegigihannya dan keberanian menentang Belanda, maka Belanda akhirnya harus menjalin sebuah taktik. Bagaimana caranya supaya Sultan Hasanuddin ini mau berunding, dan bagaimana caranya supaya Sultan Hasanuddin ini mau menyerahkan perdagangan paling tidak sebagian, atau kalau bisa seluruhnya, ini dimonopoli oleh Belanda yang dikenal dengan Organisasi Dagang VOC. Akhirnya Belanda bekerjasama dengan Raja Bone. Raja Bone ini, Bone salah satu kerajaan kecil, ini kemudian oleh Belanda didekati dan mereka bekerja sama. Mereka mendesak Makassar. Belanda dan Bone di satu pihak, ini mendesak Makassar di pihak lain untuk mengadakan perjanjian. Perjanjiannya dikenal dengan Perjanjian Bongaya. Ada beberapa perjanjian yang poin-poin perjanjian yang penting di Perjanjian Bongaya. Yang pertama, VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar.
Yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Dan yang ketiga, Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya, seperti Bone, kerajaan Bone maksudnya, kemudian kerajaan Sopeng, dan juga Makassar harus mengakui Arupalaka, yaitu Raja Bone, sebagai Raja Bone yang sah dan berdiri sendiri. Nah, setelah Sultan Hasanuddin wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, yaitu masa Pomba. Pada masa-masa Pomba inilah kerajaan Makassar beserta jalur perdagangannya semuanya penuh dikuasai oleh Belanda dan akhirnya Makassar semakin melemah. Inilah kerajaan Makassar yang asalnya dari dua kerajaan gabungan Goa dan Talo yang pada abad-abad terakhirnya sekitar abad ke-18 akhirnya semakin melemah dan menyerah kepada Belanda. Yang berikutnya kita akan bahas yaitu kerajaan yang ada di Kepulauan Maluku. Ada dua, yang pertama yaitu kerajaan Islam Ternate dan yang kedua yaitu kerajaan Islam Tidore. Kerajaan Ternate ini berada di sebelah barat Pulau Halmahera atau Maluku Utara. Kedua kerajaan Ternate dan Tidore ini menguasai Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Papua yang saat itu sebelah barat, Papua sebelah barat, sebagian ini sudah dikuasai oleh Ternate dan Tidore. Dengan kata lain, kalau sudah ada Ternate dan Tidore menguasai Papua, maka sebagian juga Islam sudah ada yang masuk sana, walaupun masih belum ada penelitian yang menyebutkan saat itu Papua sudah Islam. Anak-anak sekalian, kerajaan Ternate dan Tidore ini mampu menguasai sumber rempah-rempah yang tarafnya atau skalanya itu internasional. Jadi semua rempah-rempah itu dikenal ada di Kepulauan Maluku dan ini dikuasai oleh Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore ini memang lebih dahulu Islamnya dibanding dengan kerajaan Makassar yang tadi sudah kita bahas. Bahkan kerajaan Makassar ini mengenal Islam dari kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini berdua ini kemudian melakukan persekutuan. Bagaimana supaya kerajaan-kerajaan kecil dan kepulauan-kepulauan yang ada di Kepulauan Maluku ini tidak saling bentrok. Maka mereka melakukan satu persekutuan yang dikenal dengan Uli Lima dan Uli Siwa. Yang pertama, persekutuan yang disebut dengan Uli Lima, ini maksudnya adalah persekutuan lima. Ini terdiri dari kerajaan Ternate, kemudian Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kemudian yang kedua, Uli Siwa, ini terdiri dari persekutuan 9, ini terdiri dari Tidore, Makian, Jailolo, Halmahera, dan pulau-pulau hingga pulau-pulau tersebut hingga sampai Pulau Papua, sampai dengan Papua. Nah, pada tahun 1512, sebagaimana kita tahu, 1511 Portugis sudah sampai di Malaka. Tahun 1512, Portugis datang ke Ternate. Nah, sedangkan Spanyol datang ke Tidore. Jadi dua wilayah ini ingin dikuasai oleh penjajah Eropa. Portugis datang ke Ternate dan Spanyol datang ke Tidore. Setelah 10 tahun menetap di Ternate, Portugis berhasil mendirikan benteng Sao Paulo. Namun ini ditentang oleh Sultan Hairun, Raja Ternate. Sejak 1559 Sultan Hairun berkuasa, saat berdirinya benteng yang dikenal dengan benteng Sao Paulo, ini ditentang habis oleh Sultan Hairun. Sampai akhirnya Sultan Hairun diajak untuk berunding oleh Portugis. Namun Sultan Hairun ditahan dan dibunuh Portugis di benteng Sao Paulo pada tahun 1576. Ini membuat rakyat Maluku sangat marah dan membangkitkan perlawanan kepada Portugis. Rakyat-rakyat Maluku ini kemudian bersama-sama mengusir Portugis dari Maluku, terutama dari Ternate. Dan ini juga di bawah kepemimpinan penerus dari Sultan Hairun. Sultan Babullah, penerus dari Sultan Hairun, ini akhirnya melakukan perlawanan keras kepada Portugis. Sampai akhirnya Sultan Babullah ini mengalahkan Portugis. Anak-anak sekalian, Sultan Babullah inilah yang kemudian juga memperkenalkan Raja Makassar atau Sulawesi, Goa dan Talo yang tadi sudah kita bahas, memperkenalkan Islam. Sultan Babullah inilah yang memperkenalkan Islam kepada Alauddin atau Raja Makassar yang masuk Islam pertama kali. Selain itu, Sultan Babullah juga mampu ekspansi kekuasaan, ekspansi wilayah dan mampu memperluas wilayah Ternate hingga
ke Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Banyak pulau-pulau yang dikuasai oleh Sultan Babullah. Karena itu, karena kemampuannya untuk memperluas wilayah, maka Sultan Babullah dikenal dengan julukan Tuan dari 72 Pulau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.